kelas 10 IPA kita akan belajar topiknya komposisi dari 3 fungsi. Sebenarnya tidak jauh beda dari apa yang kita pelajari sebelumnya, yaitu komposisi dari 2 fungsi. Tetapi ini perlu kita pelajari karena ada sifat-sifat yang harus kita pahami jika kita nanti ketemu persoalan komposisi lebih dari 2 fungsi. Nah, perhatikan gambar berikut. Misalkan fungsi f adalah memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi artinya ini daerah asalnya, salah satunya adalah X, ini daerah hasilnya untuk fungsi f. Kemudian G adalah fungsi yang memetakan himpunan B ke himpunan C. Jadi untuk fungsi G, ini jadi daerah asal, ini daerah hasilnya. Nah, kemudian demikian juga fungsi H memetakan himpunan C ke himpunan D. Nah, ini jadi daerah asal, ini daerah hasilnya. Ya. Nah, kemudian kita paham kemarin bahwa fungsi yang memetakan A ke C itu kita sebut dengan G komposisi F. Jadi kalau dari sini langsung ke sini kita namakan G komposisi F atau GFX. Nah, kemudian kalau dari himpunan A ke himpunan D, ini yang kita sebut nanti dengan H. Himpunan H ini adalah komposisi dari, maksud saya bahwa ini adalah komposisi dari H, komposisi G, komposisi F yang ditulis dengan H, G, F, X. Apa maksudnya ini? Nah, kita langsung ke contoh soal. Oke, ada fungsi yang memetakan bilangan real ke bilangan real. Fungsi fx itu adalah x kuadrat. Kemudian ada fungsi g juga memetakan bilangan real ke bilangan real, di mana gx sama dengan 3x. Demikian juga di h, di mana hx sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Yang ditanya f bundaran g bundaran h. Nah, menjawabnya ini pun tidak begitu susah. Langsung aja kita cari dulu g bundaran h. Boleh. Ini dulu kita selesaikan. Oke. Yang ditanya nanti kan f bundaran g bundaran h ini ya. Kita cari dulu g bundaran h atau g komposisi h, yaitu g komposisi fungsi h tadi apa? Ini 3x kuadrat tambah 1. 3x kuadrat tambah 1. Nah, kemudian kita substitusi 3x kuadrat tambah 1 ke fungsi g. Gx kan 3x, berarti ini G 3x kuadrat tambah 1, ganti X dengan 3x kuadrat tambah 1 menjadi, ini kan 3x berarti 3 kali 3x kuadrat tambah 1. Hasilnya 9x kuadrat tambah 3. Ini adalah G bundaran HX. Nah, kemudian yang ditanyakan F bundaran G bundaran H, berarti F bundaran G bundaran H sama aja dengan F komposisi. Ini kan sudah hasilnya. G bundaran H yaitu ini 9x kuadrat tambah 3. Nah, kemudian ini ini F ya. Oke, ini F bundaran GX kuadrat 9x kuadrat tambah 3. Nah, kemudian ini kan kita substitusi ke fungsi F. Fungsi F-nya tadi apa? X kuadrat, berarti kita ganti X ini dengan 9x kuadrat tambah 3, berarti 9x kuadrat tambah 3 pangkat 2 kan? Pangkat 2. Jadi kita pangkat 2 kan hasilnya 81x pangkat 4 tambah 2 kali 9 18. 18 kali 3 54, berarti 54x kuadrat tambah 3 pangkat 2 9. Inilah F bundaran G bundaran H. Kalau ditanya nanti F bundaran G bundaran H 2, misalnya ganti aja X-nya dengan 2 ini ya. Nah, kemudian kan lagi ditanya G bundaran F bundaran H atau bundaran HX pun boleh begitu. Mau dilengkapi dengan
X pun begini boleh. Yang pertama kita cari dulu F bundaran H X, atau ini pun boleh duluan, ini terserah. Jadi kita cari dulu F bundaran HX, berarti F bundaran HX nya apa? 3X kuadrat tambah 1. Lalu kita masuk ke fungsi F. Fungsi F nya kan X kuadrat, berarti ganti X dengan ini, berarti 3X kuadrat tambah 1 pangkat 2. Oke. Nah kemudian kita rapikan dulu, 3X kuadrat pangkat 2 kan 9X kuadrat, 2 kali 3 kali 1 kan 6X kuadrat. Di sini maaf, ini pangkat 4 lagi. 3X kuadrat pangkat 2, 9X pangkat 4, 2 kali 3X kuadrat tambah 1 kan 6X kuadrat tambah 1 pangkat 2, 1. Inilah F bundaran HX. Nah kemudian yang ditanya kan G bundaran F bundaran HX, berarti G bundaran F bundaran HX sama aja dengan G, sedangkan F bundaran HX tadi sudah kita dapat 9X pangkat 4 tambah 6X kuadrat tambah 1. Nah ini nanti kita substitusi ke X pada fungsi G. Fungsi G kan 3X, berarti 3 kali 9X pangkat 4 tambah 6X pangkat 2 tambah 1. Hasilnya adalah inilah G bundaran F bundaran H nanti 27X pangkat 4 tambah 18X pangkat 2 tambah 3. Kamu pahami bahwa F bundaran G bundaran HX tidak sama dengan G bundaran F bundaran HX. Pun kita sudah pelajari di komposisi dua fungsi itu. Nah, kemudian sifat-sifat komposisi fungsi. Ini sudah kita pahami sebelumnya bahwa komposisi fungsi tidak komutatif. Artinya F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F, pun sudah kita buktikan tadi. Kemudian ada sifat asosiatif yang berlaku untuk komposisi fungsi, bahwa F komposisi G komposisi H, kalau ditanya boleh kamu kerjakan G komposisi H dulu, kemudian nanti F komposisikan dengan hasil ini, atau F dulu komposisikan dengan G, nanti hasilnya ini dikomposisikan dengan H. Nanti contoh berikutnya ini kita akan menggunakan yang ini. Contoh yang pertama tadi kan kita tekniknya pakai yang ini, G bundaran H dulu, atau yang komposisi dua fungsi yang dua ini dulu, baru nanti dikomposisikan dengan fungsi F. Tetapi nanti contoh berikutnya kita yang di depan dulu kita komposisikan, nah kemudian nanti kita komposisikan lagi dengan H. Nah, ingat bahwa fungsi identitas adalah X. Jadi Fx sama dengan X, atau kalau kamu dengar nanti Gx sama dengan X, nah itu adalah fungsi identitas. Kamu bisa paham gambarnya fungsi identitas ya. Dia kan sebuah garis yang membentuk 45 derajat dengan sumbu X ya. Nah, sehingga kalau nanti identitas dikomposisikan dengan fungsi F, atau fungsi F dikomposisikan dengan identitas ini, dia akan menghasilkan fungsi F lagi. Sama seperti di aljabar biasa. Identitas pada perkalian adalah 1. Kenapa? 5 kali 1 sama dengan 1 kali 5, yaitu 5. Jadi identitas pada fungsi adalah X. Fungsi Fx sama dengan X. Atau fungsi Ix dibuat di sini sama dengan X. Kalau identitas pada penjumlahan kan 0. Kenapa? 10 tambah 0 sama dengan 0 tambah 10 sama dengan 10 lagi. Jadi itu maksudnya itu kalau di fungsi. Ya, kita masuk ke contoh soal. Ada fungsi fx, x kuadrat, gx minus 2x, hx 4x kurang 1, di mana fungsi f, gh memetakan bilangan real ke bilangan real semuanya. Nah, yang ditanya H bundaran G bundaran F minus 2. Meskipun ada cara lainnya, tetapi saya mau cari dulu H bundaran G bundaran Fx dengan sifat asosiatif yang kita gunakan tadi. Nah, boleh kita lakukan dengan mencari ini dulu, supaya berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Berarti kita cari dulu H bundaran G, berarti H komposisi Gx-nya kan minus 2x. Nah, minus 2x ini kita substitusi ke fungsi H.
fungsi H-nya ini 4x kurang 1, berarti ganti X dengan min 2x. 4 kali min 2x kurang 1, berarti H bundaran G adalah minus 8x kurang 1. Nah, kemudian kan yang ditanya H bundaran GF2, berarti H komposisi GFX sekarang ya, Fx, berarti H komposisi Fx-nya apa tadi? Fx-nya ini x kuadrat, berarti x kuadrat. Nah, kemudian kita lihat, kita substitusi x dengan x kuadrat pada H bundaran G. Ini kan H bundaran G tadi, ini hasilnya. Berarti minus 8, x-nya ganti dengan ini. Berarti hasilnya minus 8 kali x kuadrat, sudah kita ganti, tinggal kurang 1. Hasilnya minus 8x kuadrat kurang 1. Inilah H bundaran GFX. Kalau ditanya H bundaran GF, bundaran ini ya, GF berapa tadi? Minus 2, berarti minus 8 kali minus 2 kuadrat kurang 1. Minus 2 kuadrat kan 4. 4 kali minus 8 minus 32. Minus 32 kurang 1 minus 33. Ya. Atau boleh kita kerjakan dengan cara begini. Kita cari dulu F minus 2. Ya. Kalau F minus 2 sama dengan, ini berarti Fx kan x kuadrat, F minus 2 sama dengan minus 2 kuadrat. Ini kan pangkat 2, berarti hasilnya 4. Nah, kemudian yang ditanyakan H bundaran G bundaran F minus 2. Ini dulu. Ini hasilnya sama dengan H bundaran G F minus 2. F minus 2, atau ditulis dulu biar kamu paham. Berarti H komposisi G F minus 2 tadi berapa? 4. Nah, kemudian kita cari G4. Oke, H komposisi, kita cari dulu G4. Ini kan Gx-nya minus 2x, berarti G4 adalah minus 2 kali 4. Kita buat catatan di sini, G4 sama dengan minus 2 kali 4. Hasilnya adalah minus 8. Sehingga H komposisi G4 bisa kita buat menjadi ini, hasilnya menjadi H G4. G4 tadi minus 8. H minus 8 lah kita cari sekarang. Ini Hx kan 4x kurang 1. H minus 8 sama dengan 4 kali minus 8 kurang 1. Hasilnya minus 32 kurang 1 sama dengan minus 33. Sama dengan ini. Jadi kalau ditanya H bundaran G bundaran F minus 2 sama aja dengan mencari H minus 8 ya. Terkait dengan fungsi identitas tadi, kita akan buktikan bahwa F komposisi fungsi inverse akan sama dengan fungsi inverse komposisi F, yaitu fungsi F sendiri. Maksudnya bagaimana? Bahwa kalau misalnya ini Fx, x kuadrat kurang 2x tambah 3, fungsi identitasnya adalah X. Maksud saya tadi di kalimat sebelumnya fungsi identitas ya, bukan inverse ya. Fungsi identitasnya adalah X, berarti kalau ditanya F komposisi fungsi identitas adalah, berarti F fungsi identitasnya tadi adalah ini, yaitu X. Ya sudah Fx. F komposisi identitas adalah Fx. Nah, Fx atau ganti X dengan X lagi, sama aja. Berarti X kuadrat kurang 2X tambah 3. Atau misalnya kalau ditanya identitas komposisi F, berarti identitas komposisi F-nya adalah X kuadrat kurang 2X tambah 3. Nah, kemudian X kuadrat kurang 2X tambah 3 ganti pada X di identitas. Identitasnya kan X, berarti ganti X dengan ini. X kuadrat kurang 2X tambah 3. Sudah paham maksudnya ya? Nah, saya pikir itu dulu pembelajaran kita kali ini. Waktu latihan nanti saya minta kamu bisa makin banyak mengetahui, karena
memikirkan setiap jawaban yang akan kamu cari dari soal-soal yang akan kita bahas ya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.